Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Nurhidayah dari kelas Etika. Jadi, materi yang akan saya bahas saat ini yaitu Wired and Wireless Network. Jadi, pada telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari satu tempat ke tempat lain, atau biasanya disebut dengan Wikipedia. Jadi, telekomunikasi bisa diartikan penyampaian atau pertukaran informasi antara dua pihak di mana terdapat jarak di antara keduanya, entah itu dari jarak jauh ataupun dekat. Dari segi bentuk, telekomunikasi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu wired dan wireless. Jadi, pengertian dari wired network yaitu wired network adalah pendistribusian informasi melalui kabel sebagai media penghubung dan biasanya digunakan dalam jangkauan lokal, misalnya dalam satu area gedung. Kabel yang sering digunakan yaitu kabel jenis koaksial, fuselated, twisted fiber kabel atau UTP maupun fiber optic kabel. Dengan jaringan yang menggunakan kabel ini, selain memiliki tingkat keamanan, juga lebih tinggi. Adapun kelebihan dari wired network yang pertama yaitu koneksi rentan terhadap gangguan pada sinyal yang dapat memperlambat koneksi karena tidak terganggu oleh cuaca. Yang kedua, koneksi pada jaringan kabel lebih cepat daripada nirkabel yang memungkinkan kecepatan transfer data yang cepat. Yang ketiga, keamanan yang tinggi. Keempat, harganya yang relatif murah. Dan yang kelima yaitu bandwidth yang lebih tinggi. Kekurangan pada wired network ini juga yang pertama yaitu jaringan kabel lebih tidak nyaman digunakan untuk perangkat mobile karena menggunakan sebuah kabel. Yang kedua, jaringan Ethernet memiliki keterbatasan fisik untuk menjangkau semua area kantor. Yang ketiga, kabel mudah rusak dan untuk itu kita lebih harus berhati-hati saat menggunakannya. Dan yang terakhir itu untuk memperluas jaringan, kita juga dapat membutuhkan lagi banyak biaya yang cukup mahal karena memerlukan banyak router atau switch. Wireless network. Jadi wireless network ini wireless ini memiliki arti sebuah nirkabel atau tanpa kabel. Jadi kebalikan dari wired itu pendistribusian informasi melalui gelombang radio sebagai media transmisinya yang diset untuk bekerja di sebuah bidang frekuensi tertentu sesuai dengan standar. Wireless network ini juga merupakan sebuah layanan jaringan antar gedung untuk menghubungkan antara jaringan LAN dan PC yang lokasinya berjauhan dengan menggunakan sebuah teknologi broadband pada radio link dengan kecepatan 2-150 Mbps. Pada implementasi jaringan wireless ini biasanya juga digunakan untuk berbagai akses internet agar memperoleh akses internet secara online selama 24 jam dengan biaya yang lebih murah. Berbeda dengan jaringan yang berkabel atau wired network, jaringan ini tidak menggunakan sebuah kabel untuk bertukar informasi atau data dengan komputer yang lain, tetapi menggunakan sebuah gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sebuah sinyal informasi data antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Pada wireless adapter ini juga merupakan salah satu media transmisi yang digunakan dalam wireless network. Adapun kelebihan dari wireless network, yang pertama yaitu dalam penggunaan dapat saling berbagi file dan sumber dayanya yang lain dapat ke perangkat lain dengan terhubung ke jaringan tanpa harus bersusah payah melepas portnya lagi. Yang kedua, pada penggunaannya dapat bergerak bebas dalam menggunakan laptop maupun
perangkat genggam lainnya. Oleh karena itu, mempunyai jangkauan area lebih luas tanpa kabel. Lebih nyaman juga digunakan. Jaringan nirkabel seringkali dapat menangani penggunaan dalam jumlah yang lebih banyak karena tidak dibatasi oleh sejumlah port koneksi tertentu. Dan yang terakhir yaitu pada pengalihan informasi secara instan ke media sosial menjadi lebih mudah. Misalnya dalam mengambil sebuah foto dan mengunggahnya ke Facebook. Pada umumnya bisa dilakukan lebih cepat dengan teknologi nirkabel. Dan yang terakhir yaitu kekurangan pada wireless network. Yang pertama yaitu kecepatan transfer file atau sharing biasanya akan lebih lambat dibandingkan dengan jaringan yang berkabel. Dan yang kedua yaitu instalasi dan pengembangannya yang cukup mahal. Ketiga, peralatan yang masih tinggi harganya. Keempat, kekuatan sinyal sangatlah bergantung kepada faktor cuaca. Dan yang terakhir, informasinya yang kurang aman dan lebih mudah dihack. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.